Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, kita mulai ya training goal setting dan momentum kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, ya tentunya kita berharap agar ilmu yang kita pelajari malam hari ini benar-benar bermanfaat, membawa keberkahan, ya memberikan hidayah juga kepada kita semua yang mana tentunya semua ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahmi malam hari ini. Nah, jadi demi kelancaran dan tentunya tadi keberkahan yang bisa kita dapat dari kita belajar malam hari ini, mari sebelum kita memulai kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai Bapak Ibu kawan-kawan. Oke, alhamdulillahirabbil. Semangat Bapak Ibu ya malam hari ini. Masya Allah ya. Jadi ada buku Bapak Ibu kawan-kawan judulnya The Luck Factor. Judulnya apa? The Luck Factor ini buku salah satu buku bestseller Bapak Ibu ya. Karangan dari Profesor Dr. Richard Wiseman. Beliau melakukan penelitian kenapa sih di dunia ini kok ada orang yang hidupnya itu sial melulu Bapak Ibu. Ya, hidupnya tuh penuh dengan kesialan. Ya, entah ketinggalan dompet lah, entah kehilangan uang lah, entah nanti cekcok lah keluarganya. Pokoknya ada aja masalah Bapak Ibu. Ya beruntun masalah-masalahnya. Tapi di sisi lain ada orang yang hidupnya tuh kok selalu beruntung orangnya ini. Ya seperti ditemani malaikat Bapak Ibu. Hidupnya tuh penuh dengan keberuntungan demi keberuntungan. Mudah sekali jalan hidupnya itu. Nah itu diteliti Bapak Ibu. Orang Barat tuh kan suka begitu ya. Dia apa-apa tuh pengennya itu harus ada apa ini, pengaruh apa, faktor apa kok bisa membuat orang tuh kok hidupnya selalu beruntung. Melakukan penelitian, ternyata ditemukanlah beberapa faktor yang membuat seseorang itu hidupnya selalu beruntung. Nah, salah satu ciri Bapak Ibu, orang yang hidupnya selalu beruntung adalah orang di buku tersebut ya disebutkan ya, adalah orang yang selalu mau open mind. Ya, dia selalu terbuka Bapak Ibu terhadap hal yang baru. Dia selalu orangnya update, selalu mau belajar. Nggak peduli umur. Ya umurnya mungkin sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6. Tapi selalu mau belajar terhadap hal yang baru. Nah ini disebutkan oleh Dr. Richard Wiseman. Orang tersebut adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan selalu keberuntungan demi keberuntungan di hidupnya. Nah seperti malam hari ini Bapak Ibu. Teman-teman ini datang dari berbagai daerah ya mungkin ada yang mohon maaf nih secara umur mungkin kepala 4, kepala 5, kepala 6 tapi masih mau belajar Bapak Ibu, masih mau mengosongkan gelasnya ya, masih mau terus mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka pantaslah Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian yang hadir malam hari ini kita sebut sebagai orang-orang yang beruntung. Selalu untung hidupnya Bapak Ibu. Ya, aplaus yang luar biasa buat diri kita semua dong. Masya Allah ya. Hari ini mungkin kita bertemunya masih lewat dunia maya ya, lewat Zoom. Saya sangat berharap ya Allah Subhanahu wa taala pengen sekali bisa bertatap muka langsung, bertemu secara fisik langsung. Mohon doanya bisa ketemu nanti dengan Pak Marsoni, Pak Zulkifli, Bunda Novi, Pak Denimar, Bu Lili dan kawan-kawan nanti di seluruh Indonesia. Insya Allah ya mudah-mudahan Allah ridho, Allah ngizinkan kita akan buka seminar auto cuan ini nanti setiap minggunya di seluruh Indonesia Bapak Ibu kawan-kawan ya. Oke, jadi malam hari ini sekali lagi kita akan belajar mengenai goal setting dan juga momentum. Oke, saya langsung Bapak Ibu ya. Yang akan kita pelajari apa saja? Pertama, kita akan belajar malam hari ini bagaimana bekerja dengan goal dan membangun momentum terus-menerus. Yang kedua, kita akan belajar apa sih yang dilakukan para top income network marketing dunia di 90 hari pertama mereka memulai. Kenapa mereka bisa mendapatkan income miliaran setiap bulan? Nah, itu penentuannya itu di 90 hari pertama, Bapak Ibu. Jadi kalau 90 hari pertamanya ini terlewatkan dengan sia-sia, maka kesana-kesananya income-nya udah pasti mengecil Bapak Ibu.
Ya, kemudian yang ketiga kita akan belajar bagaimana menemukan leader hebat Bapak Ibu yang akan meledakkan omset dan bonus di jaringan Anda. Gimana nemukan leader-leader hebat ini supaya bergabung di jaringan kita? Nah, malam hari ini kita akan belajar 3 poin ini. Saya mau tahu dong siapa yang semangat belajar, tolong chat di kolom chat siapa aja nih yang benar-benar semangat belajar malam hari ini. Saya doakan ilmunya nanti benar-benar keserap ya. Tolong benar-benar fokus, hilangkan gangguan Bapak Ibu. Jangan ada deket TV, jangan ada anak kecil, tinggalkan dulu ya. Anda bersama saya dulu malam hari ini. Oke. Kalau bisa, kalau perlu kita sampai jam 3 subuh kita belajar ini. Oh, Pak Okri semangat 45 luar biasa, Masya Allah ya. Semangat Pak Ahmad Nurfai, luar biasa. Pak Medir dari Cianjur semangat, luar biasa. Karena memang sukses itu sumbunya semangat Bapak Ibu. Yang penting itu semangat. Bahkan kita presentasi itu orang nggak ngerti. Yang penting semangat aja nyeritain. Orang join Bapak Ibu. Kenapa orang join? Karena kesetrum dengan semangat kita yang punya visi ke depan bakal menjadi ultra kaya. Itu yang membuat orang akhirnya bergabung. Jadi yang nggak boleh hilang dari diri kita itu semangat. Nah, makanya saya mau tahu nih siapa-siapa yang benar-benar semangat malam hari ini. Karena dari satu orang semangat itu Bapak Ibu akan menghancurkan sebuah gunung ya. Himmatur rijal tuhdimul jabal, pepatah Arab ya. Semangat satu orang pemuda itu bisa menghancurkan sebuah gunung yang besar Bapak Ibu ya. Ini andai kata kita ketemu nih di hotel, kita bareng-bareng belajar nih, kita bisa runtuhkan hotel ini dengan semangat kita sama-sama ya. Oke, siap Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Nah, ini dia nih ya. Sudah kerja setengah mati Bapak Ibu. Kok bisnis belum berkembang juga nih? Apa nih Bapak Ibu problemnya? Ternyata Bapak Ibu kelemahan nomor satu dari pemimpin network marketing itu mereka belum membuat namanya goal setting. Mereka udah bikin impian. Wah, impian gedenya udah bikin. 95% penentu kesuksesan di network marketing atau bisnis apapun itu adalah impian. Ya, tapi impian itu Bapak Ibu itu hanya akan menjadi khayalan kalau tidak dipecah menjadi goal setting. Nah, ini kelemahan para pebisnis network marketing adalah para pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki yang namanya goal setting. Nah, kita akan belajar sama-sama malam hari ini. Kenapa goal itu penting, Bapak Ibu? Ya, kenapa goal itu penting? Jadi goal itu seperti kalau kita main bola, ya kita tanding bola itu seperti gawang, Bapak Ibu. Kebayang nggak kalau kita main bola gawangnya nggak ada? Apa yang mau dicetak, bener gak? Muter-muter aja di lapangan. Ya, nggak ada asiknya Bapak Ibu. Atau sama seperti kita lari maraton Bapak Ibu. Kita perlombaan lari, tapi tidak ada garis finishnya yang dibuat. Lari aja terus, capek nggak Bapak Ibu? Nggak ada ujungnya. Capek. Kenapa? Karena tidak membuat namanya garis finish. Ya, nah ini yang terjadi Bapak Ibu kalau kita tidak memiliki goal sejak awal. Karena perjalanan kita tuh nggak semulus yang kita bayangkan, bener nggak? Waktu kita upgrade ke Ruby, kita presentasi, ada aja yang nolak, bener nggak? Itu kalau orang nggak punya goal, bentar-bentar udah langsung berhenti Bapak Ibu. Mundur tanpa berita, muntaber. Ya, karena nggak siap terhadap penolakan. Kok begini amat nih bisnis kata dia kan? Baru satu dua kali presentasi akhirnya stop dia. Kenapa? Karena modalnya kecil banget. Kita modalnya 50.000, 99.000. Itu orang kalau nggak siap terhadap penolakan udah berhenti. Diikhlasin aja tuh duit 99.000, bener nggak? Naik lagi peringkat menjadi diamond. Kalau kita tidak punya goal, kita bisa lupa Bapak Ibu. Lupa akhirnya apa ya impian saya ya. Lama-lama bisa berhenti. Kita naik lagi ke peringkat supreme misalnya. Banyak banget yang mencuri impian kita. Bisa dari pihak keluarga, istri, anak lah segala macam yang mencemooh kita. Kalau kita tidak punya goal yang benar-benar matang, kita bisa mundur. Nah, kalau naik lagi ke peringkat agak tinggi tuh, udah punya beberapa jaringan, biasanya berdatangan tawaran bisnis baru. Udah gabung bisnisku aja, kamu nanti jadi 001, kamu jadi ini, jadi itu segala macam. Nah, tergiur dengan tawaran bisnis baru, akhirnya kita nggak fokus dengan bisnis auto cuan, kita akhirnya bisa belok lagi ngerjakan yang lain lagi dari nol lagi ngebangunnya akhirnya nggak selesai-selesai naik paling tinggi ke posisi yang udah paling tinggi biasanya nih kejadiannya jaringan rontok karena leader-leader di bawahnya udah pada direkrutin ke network marketing yang lain. Nah, ini kenapa pentingnya goal Bapak Ibu. Kalau nggak punya goal kita tuh nggak bisa loyal dengan impian kita. Maka goal itu harus sejak awal kita buat.
kita mau kemana nih arahnya jalankan bisnis ini. Apa kata Napoleon Hill? A goal is a dream with a deadline. Goal adalah impian tapi dengan batas waktu. Nah, itu bedanya impian dengan goal. Kalau impian tuh imajinasi aja biasanya. Nggak ada batas waktu kapan mau dicapai. Tapi kalau goal itu jelas Bapak Ibu, dipecah dia. Ada batas waktunya, terukur pencapaiannya. Nah, tragedi terbesar bukan tidak mampu mencapai goal, tetapi tidak punya goal untuk dicapai dalam hidup. Orang kalau hidupnya tidak punya goal, itu seperti mayat hidup. Mayat apa? Dia nggak ada tujuan mau ngapain, jalan aja, bener nggak? Ya, jadi orang itu sebenarnya yang jadi masalah dalam hidupnya itu ya memang karena tidak punya goal, Bapak Ibu. Orang kalau punya goal itu hidupnya bergairah, ada yang dicapai. Ya penuh semangat hidupnya karena ada yang dicapai. Nah, inilah tragedi terbesar karena tidak memiliki goal. Ini perbedaan dream dan goal. Dream itu orientasinya pada motivasi. Jadi lagi ikut seminar, wah, semangat luar biasa. Pas keluar seminar, udah Bu, hilang deh semangatnya. Ya, tapi kalau goal orientasinya pada hasil. Dream perlu imajinasi, tapi kalau mencapai goal itu benar-benar perlu kerja keras. Dream itu tidak nyata, tapi goal itu nyata, Bapak Ibu. Dia terukur. Dream tidak ada batas waktu, kalau goal ada batas waktu. Dream tidak terukur, kalau goal itu terukur. Ini perbedaan dream dan goal. Jadi goal itu benar-benar realistis. Nah, dalam goal setting, men-setting goal, komitmen adalah harga mati. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, dalam membuat goal untuk mencapai goal tersebut, komitmen adalah harga mati tidak bisa ditawar. Komitmen itu 100%, bukan 99%, bukan 50%, apalagi 10%. Sekali lagi, komitmen itu 100%. Jadi kalau mau jadi cacing sekalian. Kalau mau jadi naga sekalian. Itu Bapak Ibu putuskan malam hari ini. Kalau mau serius di auto cuan, udah 100% di sini Bapak Ibu. Udah nggak usah mencela-mencela lagi mikir yang udah 100%. Bapak Ibu udah dalamin tentang bisnisnya, udah tahu produknya, bagaimana visi ke depannya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu dapatkan, udah komitmen di sini 100%. Ya, saya mau jadi naga di bisnis ini, bukan mau jadi cacing. Remeh-temeh. Oke, nah ini di buku The Success Principles karangan Jack Canfield, Bapak Ibu ya. Jadi 99% komitmen itu kalau cuma 90% itu sulit Bapak Ibu. Tapi kalau 100% kita komitmen, kita fokus, maka jalannya akan luar biasa mudah. Apa kata beliau? Apa perbedaan antara minat dan komitmen? Ketika berminat melakukan sesuatu, Anda hanya melakukannya ketika keadaannya mendukung. Oke, itu minat. Tapi kalau komitmen pada sesuatu, Anda akan melakukannya apapun keadaannya. Seperti Anda berkomitmen membangun rumah tangga dengan pasangan Anda. Apapun keadaannya, bahtera rumah tangga ini akan terus kita jaga sampai kita mati. Nah, itu namanya komitmen. Tapi kalau cuman minat aja kawinnya, nikahnya cuman minat aja, pas kondisi ekonomi nggak mendukung, akhirnya bercerai Bapak Ibu. Karena nggak mendukung, ya nggak punya modal lah, nggak nggak ada upline lah di daerahnya, nggak ada kuota lah inilah segala macam, nggak mendukung. Akhirnya ya minat saja Bapak Ibu, tapi nggak benar-benar berkomitmen. Tapi kalau komitmen apapun kondisinya hari ini dengan segala keterbatasan dia akan lakukan sampai goalnya tercapai. Itu namanya komitmen. Nah, saya coba, saya akan usahakan, saya akan melakukan yang terbaik. Itu kata-kata orang berminat Bapak Ibu. Ya, tapi kalau orang berkomitmen, saya akan mencapainya apapun yang terjadi. Oke, nah itu komitmen. Maka Bapak Ibu pasang komitmen dari malam hari ini kita belajar. Bapak Ibu sudah investasikan uang bergabung di bisnis auto cuan ini. Tinggal selangkah lagi Bapak Ibu. Pasang komitmen, saya akan selesaikan bisnis ini dalam 3 bulan. Ya, saya akan capai financial freedom di bisnis ini dalam 3 bulan. Karena semua perangkat sistem dan lain-lain udah disiapkan oleh perusahaan. Coba kalau Anda bikin sendiri, berapa biaya yang harus Anda keluarkan Bapak Ibu? Nggak gampang ya. Tapi ini perangkat sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal duplikasi sistem saja Bapak Ibu. Ada sebuah kisah inspiratif. Mau dengar nggak Bapak Ibu?
sebuah kisah inspiratif tentang goal dan juga komitmen dari seseorang namanya Florence Chadwick. Siapa namanya? Florence Chadwick, Bapak Ibu. Jadi Florence Chadwick ini adalah seorang perenang wanita dari Amerika. Ya, jadi di tahun 1945, Florence Chadwick ini dia ingin Bapak Ibu menjadi perenang jarak jauh pertama di dunia Bapak Ibu. Dia ingin menyeberangi laut dari pantai California ke Pulau Catalina sejauh 42 kilometer. Anda bayangkan, berenang Bapak Ibu 42 kilometer. Kita ini jalan kaki aja 42 kilometer udah payah kaki kayaknya Bapak Ibu ya. Ini berenang bayangkan Bapak Ibu. Perempuan lagi. Dia mau menjadi wanita pertama di dunia yang berhasil menyeberangi laut dari pantai California ke Pulau Catalina sejauh 42 kilometer. Nah, akhirnya Bapak Ibu persiapan sudah dilakukan. Nah, di pagi hari akhirnya Florence Chadwick ini mulai berenang Bapak Ibu. Dari pantai California ke Pulau Catalina. Dia mulai berenang, dia mulai berenang Bapak Ibu. Ibunya ada di sampingnya menggunakan kapal ya untuk memantau dia. Nah, dia berenang tuh sendirian. Nah, akhirnya Bapak Ibu di pertengah perjalanan dia menemukan kabut. Dia udah 15 jam loh berenang Bapak Ibu. Bayangkan 15 jam berenang. Tahu-tahu ada kabut di depannya dia. Nah, pas ada kabut ini dia payah Bapak Ibu. Waduh, payah dia karena nggak kelihatan mau sampai kapan nih mau bakal mencapai ke mana? Ke Pulau Catalina-nya karena kabut udah ini melindungi pandangannya dia. Nah, akhirnya Bapak Ibu dia nggak sanggup Bapak Ibu. Dia nggak sanggup untuk melanjutkan dan akhirnya dia naik ke kapal yang ada ibunya. Ternyata apa Bapak Ibu? Ketika dia naik kapal dan kapal tadi mencoba melewati kabut tadi, nggak lama Bapak Ibu. Dia melewati kabut tadi, ternyata baru terlihat Bapak Ibu. Pulaunya itu udah kelihatan, tinggal 1,5 kilometer lagi. Dia harusnya, andai kata dia mau bertahan saja sebentar, dia akan sampai ke Pulau Catalina. Tapi dia memilih berhenti Bapak Ibu Florence Chadwick ini. Gara-gara itu dia menyesal luar biasa, kurang ajar, masya aduh sayang sekali kenapa saya begitu begitu ini apa memilih berhenti padahal tinggal sebentar lagi dia akan menjadi perenang pertama yang bisa menyeberangi 42 kilometer Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu karena dia sudah belajar dengan hal tadi bahwa nanti ketika dia berenang lagi dan dia menemukan kabut, dia akan terus terjang apapun kondisinya dia akan terus terjang Bapak Ibu. Nah, akhirnya 2 bulan berikutnya Florence Chadwick ini ingin menyeberangi lagi Bapak Ibu, menyeberangi laut lagi dari pantai California ke Pulau Catalina. Dan dia sudah belajar ya dengan hal baru tadi bahwa kalau ada kabut dia harus terjang, nggak peduli mau ada paus, mau ada petir, mau ada apapun dia akan seberangi dan dia harus mencapai ke Pulau Catalina. Dan akhirnya dia berenang Bapak Ibu, dia berenang lagi di pagi hari dan benar saja Bapak Ibu dia menemukan lagi kabut, tapi karena dia sudah belajar eh, waktu dia berenang yang pertama kali dia sudah belajar pokoknya kalau ada kabut dia harus terjang. Nah, akhirnya Bapak Ibu itu dia terus lawan, dia lewati dan akhirnya sampailah Florence Chadwick ke Pulau Catalina dan dia menjadi perenang wanita pertama yang berhasil menjadi perenang jarak jauh sampai 42 kilometer. Wah. Nah, apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu dari kisah seorang Florence Chadwick ini kisah nyata. Apa yang kita pelajari dari Florence Chadwick bahwa kita tuh perlu goal Bapak Ibu. Ya, menjalankan bisnis ini perlu goal. Anda kalau nggak ada goal, percaya sama saya Bapak Ibu, sebentar Anda berhenti di bisnis ini. Bentar aja. Paling hitungan hari, minggu atau bulan Anda udah turun. Semangat itu biasa hanya di bulan awal aja Bapak Ibu. Bulan kedua tuh ntar turun, 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 hilang biasanya. Maka kalau tidak punya goal, percayalah. Anda sudah sebentar mundur tanpa berita akhirnya. Nah, Anda mau nggak punya tim seperti itu? Punya tim yang mundur baru join, habis itu pada ngilang, capek sekali Anda membangun istana pasir seperti itu ya. Nah, kalau Anda ingin memiliki tim yang semua memasang gol, semua masing-masing punya gol, maka satu-satunya jalan adalah Anda terlebih dahulu sebagai sponsor, sebagai upline harus mencontohkan Anda sendiri harus punya gol ya. Dan malam hari ini kita akan belajar seperti apa Pak Taufik memasang goal di bisnis ini agar dalam 3 bulan ke depan
kita bisa memiliki penghasilan minimum 1 juta sehari, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah punya income 1 juta sehari, Bapak Ibu, Anda tembus reward-rewardnya, percayalah Bapak Ibu, Anda akan menjadi magnet uang. Orang akan berbondong-bondong join kepada Anda karena ingin belajar dengan Anda. Oke, masih semangat Bapak Ibu kawan-kawan belajarnya? Masya Allah. Dapat pelajaran dari kisah Florence Chadwick, harus pasang goal dan pasang komitmen Bapak Ibu kawan-kawan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, jadi fokus pada goal dan nikmati proses. Sukses sama dengan suka proses. Jadi jalani Bapak Ibu, nikmati segala prosesnya. Apa yang dilakukan para top leader network marketing di awal bisnisnya? Oke, nanti kita akan lanjut mengenai goal setting setelah saya akan sharingkan tentang momentum Bapak Ibu ya. Ini luar biasa penting. Ini adalah yang dilakukan oleh para top income global, para top income network marketing dunia waktu memulai bisnisnya, yaitu mereka menciptakan yang namanya momentum. Ingat Bapak Ibu ya, momentum. Momentum itu apa? Masa dikali kecepatan Bapak Ibu. Contohnya seperti apa Pak Taufik? Contohnya gini, kita mau menghancurkan sebuah gedung, ya. Mana yang lebih cepat menghancurkan Bapak Ibu? Ada nih apakah menggunakan truk fuso yang besar, truk tronton yang besar, besar nih bendanya besar, tapi jalannya pelan banget Bapak Ibu, gitu. Ketika dia ketemu dindingnya, ketemu dinding gedung yang mau dihancurkan tadi, tek gitu. Kira-kira hancur nggak dindingnya? Nggak hancur Bapak Ibu. Walaupun masanya banyak, tapi kalau pergerakannya pelan, nggak akan hancur, ya. Atau kita pakai kecepatan, kita mau menghancurkan gedung tadi pakai peluru. Peluru kecil ya, masanya kecil. Pakai peluru. Kita tembak, cepat tuh. Pum. Hancur nggak gedungnya? Nggak hancur, karena kecil Bapak Ibu. Nah, yang benar itu adalah kita pakai apa truk tronton yang besar itu, masanya banyak, tapi bergeraknya dengan kecepatan luar biasa Bapak Ibu. Keluar gitu. Hancur nggak gedungnya kira-kira? Hancur Bapak Ibu. Jadi momentum itu adalah bagaimana kita secepat mungkin memiliki massa yang banyak Bapak Ibu. Kita memiliki tim yang luar biasa banyak dan semuanya bergerak dengan cepat. Itu namanya momentum. Dan itu harus secepat mungkin Bapak Ibu dalam 90 hari. Anda nggak boleh lama-lama di bisnis ini. Ya, secepat mungkin Anda harus memiliki massa yang banyak. Itu harus secepat mungkin. Dan pastikan semuanya bergerak dengan luar biasa cepat. Semuanya bergerak aktif setiap harinya. Nah, disitulah terjadi yang namanya momentum. Kalau itu terjadi di tim Anda, pasti pastikan Bapak Ibu, Anda dalam hitungan bulan Anda akan memiliki income jutaan rupiah per harinya. Nah, maka apa yang harus Anda lakukan Bapak Ibu? Ini yang dilakukan oleh para top income dunia. Mereka Bapak Ibu, ya, dalam maksimal 1 minggu, mereka mewajibkan dirinya untuk merekrut 4 member premium ya. 4 member berbayar nih, bukan yang free member. 4 RP itu rekrut pribadi. Mereka rekrut pribadi itu 4 member dalam 1 minggu. Dalam 1 bulan mereka mewajibkan diri mensponsori 10 rekrut pribadi Bapak Ibu. 10 member. Ya, jangan lama-lama, jangan sebulan dua. Lama kalau sebulan dua. Minimum 10. Ya, Ruby premium ya, bukan lisensi loh ya. Yang paket serius di paket FO. Paket serius, Ruby udah repeat order juga. Nah, dalam maksimal 3 bulan, mereka mensponsori 20 member. Maksimal 6 bulan, mereka mensponsori 30 member. Nah, sekarang Bapak Ibu cek. Ya, Anda mau jadi top income nggak di bisnis ini? Kalau Anda mau, maka Anda harus segera rekrut sebanyak mungkin. Ya, bagaimana cara merekrut Bapak Ibu? Anda harus kuasai segera mungkin bisnis ini. Anda pahami tentang product knowledge-nya, Anda pahami tentang marketing plan-nya, ya, lalu Anda duplikasikan, Anda ceritakan Bapak Ibu. Menceritakan ini jangan tergantung dengan Zoom dari perusahaan. Anda sendiri harus inisiatif. Ini bisnis-bisnis Anda sendiri. Pastikan setiap hari itu Anda mengadakan Zoom sendiri. Bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Zoom bebas. Tiap hari Bapak Ibu kontak member baru. Habis itu adakan Zoom ceritain. Setiap hari seperti itu Bapak Ibu. Dan itu bisa Anda lakukan cukup di rumah saja. Oke? Nah, apa kata Jordan Adler? Jordan Adler ini pengarang buku Beach Money Bapak Ibu.
ya, Creating Your Dream Life Through Network Marketing. Apa kata beliau? Kamu harus merekrut 20 sampai 30 orang untuk memulai. Jadi memulai di bisnis network baru disebut Bapak Ibu di bisnis network marketing ini ada disebut memulai itu kalau Anda sudah rekrut 20 sampai 30 orang. Sekarang saya balik tanya kepada Anda, Anda sudah rekrut berapa orang sampai hari ini? Hah? Baru 2 orang, 3 orang? Berarti Anda belum memulai. Yang namanya memulai 20 sampai 30 orang. Kalau Anda sudah rekrut 30 orang itu, disitulah bisnis Anda baru mulai, Bapak Ibu. Disitulah duplikasi baru berjalan. Nah, di sini membangun momentumnya ya. Jadi rekrut nih Anda nih. Anda rekrut 10 orang di bulan pertama. 10. Nah, selanjutnya Anda selesaikan Bapak Ibu 20 sampai 30 orang. Kalau Anda punya mitra 20 seperti di gambar ini, Anda akan ketemu nanti Bapak Ibu 4 orang, hukum Paretonya 20% ya. Anda akan ketemu 4 orang yang benar-benar akan menduplikasi kerja Anda. Itu dengan sendirinya Bapak Ibu. Ya, yang lainnya itu mungkin ya jalan tapi masih landai ya. Nah, tapi kalau memang Anda pribadi sudah mendalami tentang bisnis segala macam, udah dengan sendirinya tim Anda akan mengikuti Anda. Karena leader diikuti itu dari apa yang dilakukannya, bukan dari apa yang diucapkannya. Ya, kalau Anda sendiri aktif, maka Allah akan menitipkan hamba-hambanya yang serius pengen dapat cuan itu bergabung di tim Anda. Ya, nggak mungkin Allah itu menitipkan orang sukses itu di network marketing ke upline yang males-malesan tuh nggak mungkin Bapak Ibu. Pasti akan dititipkan ke upline yang juga super duper aktif. Member-membernya juga akan mengikuti pada aktif semua. Kalau Anda rekrut 30 orang, Anda akan sangat pede Bapak Ibu mengajak mitra Anda juga untuk merekrut 30 orang. Karena Anda sudah melakukannya. Tapi kalau Anda rekrut 1 orang, 2 orang, terus Anda ngajak mitra Anda untuk ngajak 30 orang, nggak mungkin, Anda nggak akan pede. Ya, jadi semua dimulai dari diri Anda. Nah, ini kalau cuman suam-suam kuku tuh seperti ini nih ya, pergerakannya ya. Tapi kalau Anda benar-benar serius, Anda menciptakan momentum itu grafiknya seperti ini Bapak Ibu. Loncatannya tuh di atas gini ya. Luar biasa. Jadi kerja keras, presentasi dan follow up yang banyak Bapak Ibu. Tugas kita tuh cuman ini aja kok di network marketing ini. Presentasi dan follow up. Itu aja kerjaan utama kita. Ya, denyut nadi kita tuh presentasi, follow up, presentasi, follow up. Presentasi itu apa sih? Presentasi itu cerita. Ya, Anda nggak harus presentasi itu yang formal, harus pakai flip chart ini. Nggak, presentasi itu cerita. Ngomong ke teman, bro, aku lagi bangun bisnis keren banget nih, bisnis online nih. Auto cuan, bro, programnya bro, ini keren bro. Coba, ini nih aku kasih link affiliate-nya, linknya, kamu jam berapa ada waktu? Eh siang atau sore ini ada waktu nggak? Gitu, kasih 2 waktu ya. Aku ada waktu bro, siang jam 2. Yaudah, kamu tolong kosongin waktu kamu ya. 10 menit kamu kosong ini saya kasih linknya kamu pelajari. Nah, nanti pas waktu mendekati siang kasih linknya, pastikan dia memang lagi kosong, dia pelajarin. Udah semudah itu Bapak Ibu. Apalagi kita udah punya bonus, tunjukin bonus kita bro. Aku dapat cuan nih bro, alhamdulillah tiap hari dapat terus auto cuan. Udah Bapak Ibu, karena motivasi terbesar orang itu uang. Nggak ada yang lain ya. Motivasi terbesar manusia itu uang. Jadi kalau dia ngelihat kita punya cuan dan mudah, udah pasti ikut. Ya makanya secepat mungkin Anda membuktikan di bisnis ini jangan pakai lama. Selanjutnya habis itu tinggal di follow up, dibantu sistem juga, kita sendiri juga nge-follow up ya. Bagaimana membangun momentum terus-menerus Bapak Ibu? Harus punya game plan. Ya, pertama Anda harus memiliki goal, miliki role model Bapak Ibu. Anda harus punya role model. Nah, kalau Anda nggak punya role model, ya berarti Andalah yang menjadi role model. Anda mau seperti siapa? Punya income. Ya, kemudian setelah itu Anda fokus closing 4 diamond corepreneur. Ya, closing 4 diamond Bapak Ibu. Cari 4 diamond dan pastikan mereka menjadi bukan hanya diamond ya, tapi benar-benar diamond, seorang diamond yang corepreneur. Nanti saya akan terangkan soal corepreneur di sesi lain ya. Kemudian Anda temukan big why, kenapa Anda serius menjalankan bisnis ini, alasannya apa, dan setiap kali Anda mencapai berikan reward ya setiap kali Anda mencapai goal-goal Anda.
Nah, itu akan memancing nanti psikologi Anda untuk terus mencapai goal-goal Anda kalau Anda kasih reward. Misalnya reward ke mall, bisa jadi atau reward nginap di hotel dengan istri, ngajak anak jalan-jalan kah, segala macam ya. Berikan reward-reward kecil Anda. Nah, ini dia Bapak Ibu, 90 day game plan yang dilakukan para top income dunia. Slow and steady win the rest. Ini mitos Bapak Ibu ya. Santai aja, jalankan bisnis, malas-malesan, maka akan memenangkan perlombaan atau memenangkan pertandingan. Itu mitos, nggak ada Bapak Ibu. Yang benar itu adalah fast and grow. Cepat dan bertumbuh Bapak Ibu. Kalau Anda lambat-lambat-lambat, Anda mati. Sekarang ini era sudah era kecepatan Bapak Ibu. Ya, semua bergerak serba cepat. Kalau lambat-lambat-lambat, mati Anda. Nggak bisa. Semua udah serba cepat. Ketinggalan kita kalau nggak main kecepatan di industri ini. Perhatikan Bapak Ibu. Ini adalah top earners income dunia Bapak Ibu di network marketing. Ya, ini di businessforhome.org Anda bisa akses ya. Nih contoh nih ada namanya Igor Albert dan istrinya Andrea Kimbala Bapak Ibu. Dia mendapatkan income dari network marketingnya per bulan Bapak Ibu 25,7 miliar per bulan. Dahsyat nggak Bapak Ibu industri ini? Ada lagi tuh Omar Salazar. Per bulan income dia 22,8 miliar per bulan Bapak Ibu. Nggak main-main network marketing ini Bapak Ibu. Ya, Anda mungkin mengiranya 50 ribu, 99 ribu. Itu bukan modal Bapak Ibu. Modal Anda tuh ya memang dream Anda, komitmen Anda itu yang sebenar-benarnya modal, kemauan Anda. Angkanya kecil memang, paket joinnya. Yang besar yang harus dibesarkan itu kemauannya kita. Karena modal sesungguhnya itu untuk entrepreneur. Ivan dan Monica Tapia, penghasilan 21,4 miliar. Top income 10 dunia, Bapak Ibu, income per bulannya 10 miliar. Nah, ini yang bisa Anda dapatkan di bisnis ini. Dan itu juga yang kami tawarkan kepada Anda. Kita kalau secara potensi bukan miliar lagi, Bapak Ibu, triliun di bisnis auto cuan ini. Potensinya triliun. Inilah masa depan Bapak Ibu kawan-kawan. Jika Bapak Ibu benar-benar memiliki goal dan juga pasang komitmen. Ya, massive action sejak awal, kerja keras dalam jangka waktu pendek. Jadi pekerjaan yang seharusnya selesai 12 bulan itu dibikin di press shortcut lebih cepat menjadi 12 minggu saja Bapak Ibu. Ya, 90 day game plan nih selama 3 bulan. Tiga level kerja keras. Level satu Anda menjalankan bisnis ini cuma 2 sampai 3 jam per hari. Level 2 Anda menjalankan 4 sampai 6 jam per hari. Level 3 Anda menjalankan bisnis ini 8 sampai 12 jam per hari. Udah bener-bener nih jadi pekerjaan utama Anda. Ini bukan bisnis sampingan lagi. Ya, Anda harusnya jangan mau kalah dong dengan karyawan. Karyawan cuma dapat 3 juta sebulan. Mau dia kerja 8 jam sehari? Ya bolak-balik kantor. Anda cuma kerja di rumah loh ini. Masa nggak mau memberikan waktu utama Anda untuk bisnis ini? Toh menjalankannya nggak lama, ya. Membangun bisnis itu nggak lama, Bapak Ibu, sebentar aja. Setelah itu Anda benar-benar financial freedom. Jadi tentukan Anda mau di level mana menjalankan bisnis ini. Tergantung sikap Anda. Kalau Anda menyikapi bisnis ini bisnis kecil-kecilan, bisnis remeh-temeh, bisnis sampingan, ya itulah yang akan Anda dapatkan. Tapi kalau sikap Anda menyikapi bisnis adalah sebuah bisnis besar dengan potensi income miliar, maka berikan waktu terbaik Anda. Berikan hati Anda. Full heart menjalankan bisnis ini. Perhatikan Bapak Ibu. Ini ada Eric Worre. Ya, beliau juga pengarang buku ya. Pengarang buku network marketing judulnya GoPro. Nah, dia menjalankan 90 day game plan ini, 90 hari awal Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu, Eric Worre ini di bulan pertama dia langsung referensi 20 member di bulan pertama. Ya, kita belajar dari seorang Eric Worre ini. Dia langsung 20 bulan pertama. Berarti 1 minggu dia referensi 5. Minggu 2 5 lagi. Minggu 4 5. Bulan 1 bulan 20. Di bulan kedua Bapak Ibu. 20 orang ini Bapak Ibu. Akhirnya menduplikasi kerjanya Eric Worre. Bertumbuhlah member dia menjadi 170 orang. Di bulan kedua. Di bulan ketiga Bapak Ibu. Dari 170 orang berkembang menjadi 600 orang. Total penghasilan Bapak Ibu, Eric Worre ini selama 6 tahun
menjalankan bisnis network marketing dari awalnya cuma referensi 20 orang, dia dapat 97 miliar. Kira-kira cukup nggak Bapak Ibu dapat 97 miliar untuk Anda? Berapa banyak impian Anda sudah terwujud dengan 97 miliar? Dan 90% pengaruhnya adalah dari 90 day game plan. 90% dari 97 miliar adalah 87 miliar Bapak Ibu. 24 jam dikali 90 hari, 2160 jam, berarti Bapak Ibu Eric Warren itu dibayar 40 juta rupiah per jamnya. Nah, lain lagi Jordan Adler, Bapak Ibu. Jordan Adler, dia merekrut pribadi, rekrut pribadinya dia doang, itu 285 member. 10 tahun dia jalankan network marketing. Total penghasilan dia 153 miliar. Dia berhasil presentasi 2.000 orang. Ya, berarti 153 miliar dibagi 2.000 Bapak Ibu, dia mendapatkan 53 juta rupiah per prospeknya. Nah, coba. Ini network marketing dunia Bapak Ibu 285. Anda rekrut berapa? Baru satu, dua, terus habis itu gagal, terus bilang bangkrut. Waduh, gua bangkrut jalankan bisnis auto cuan. Padahal joinnya cuma 50.000, 99.000. Ya, kita belajar dari Eric Warren dan Jordan Adler. Nah, beberapa mitra-mitranya juga Bapak Ibu. Ya di sini nggak disebutkan namanya ya. Sebelumnya nih, dia punya income cuma 17 juta per bulan. Setelah itu dia mulai dengan 90 day game plan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Di minggu pertama dia dapat 5,5 juta. Minggu kedua dapat 15 juta. Minggu keempat dapat 22 juta. Minggu kelima dapat 47 juta. Terus Bapak Ibu meningkat, meningkat, meningkat. Itu karena pengaruh menjalankan 90 day game plan. Ada lagi nih sebelumnya cuma dapat 3,4 juta per bulan. Setelah menjalankan 90 day game plan, minggu pertama belum ada pertumbuhan. Minggu kedua langsung meledak Bapak Ibu, 69,5 juta income-nya. Minggu ketiga meledak, terus meledak income-nya. Ada lagi perempuan, ya tadinya mulai bisnis MLM dengan keadaan nggak punya rumah. Dalam 1 tahun capai penghasilan 417 juta per bulan. Dia merekrut pribadi itu 150 orang dalam 10 bulan. Jadi Bapak Ibu saya sangat menyarankan jika Anda ingin memiliki banyak tim yang bekerja aktif di tim Anda, rekrutlah sebanyak-banyaknya. Jangan puas dengan hanya merekrut satu dua orang. Jangan puas Bapak Ibu. Sebanyak-banyaknya ada referensi. Lalu masukkan mereka ke sistem. Semudah itu. Ya, ajarkan mereka menduplikasi sistem. Jadi kerja keras, ikhlas dan cerdas selalu membuahkan hasil. Success loves speed, Bapak Ibu. Kesuksesan itu suka dengan kecepatan. Ya, Anda pengen punya member, pengen punya tim yang bergeraknya cepat atau lambat. Ya, pengennya dapat bonus-bonus yang gede-gede itu pengennya cepat atau lambat. Kita sendiri pasti pengennya cepat, Bapak Ibu. Kalau bisa sejuta sehari mah besok-besok kalau bisa. Bener nggak? Itu tandanya kita tuh suka dengan kecepatan. Maka harus bergerak dengan cepat, Bapak Ibu. Nah, ini 30 hari pertama, pastikan Anda segera rekrut 20 orang. Ya, 30 hari pertama, jangan pakai lama, 20 orang Bapak Ibu. Ini magic, magic number. Ya, ketika Anda merekrut 20 orang dalam 30 hari, 12 orang akan bergerak. Ikut meeting, ikut Zoom, rekrut, jualan, tuh ada 12 orang. 8 orangnya dari 20 orang ini Bapak Ibu, 8 orangnya itu serius ngebangun bisnis. Jadi dari 20 orang ini 12 orang yang akan bergerak. Nah, dari 12 orang ini 8 orangnya itu serius membangun bisnis, benar-benar serius selama 90 hari. Nanti selama setahun Bapak Ibu tersisa 4 orang. 4 orang ini adalah leader kuat Anda yang 90% omsetnya dari mereka. Dan dari 4 orang ini ada 1 orang yang akan menguasai 50% omset. Nah, sampai 5 tahun Bapak Ibu akan tersisa 2 orang. Ini sudah statistiknya begitu Bapak Ibu. Ya, akan ada 2 orang yang bertahan. Mereka inilah leader yang loyal dan tak tergoyahkan. Nah, maka kalau Anda ingin memiliki 2 leader yang tak tergoyahkan terus bergerak di jaringan Anda, setidaknya Bapak Ibu, Anda rekrut 20 orang dalam 30 hari. Secepatnya, nggak boleh pakai lama. Dan pastikan joinnya udah Ruby. Ya,
rugi, dia repeat order, pastikan Bapak Ibu, bukan yang lisensi 50.000 ya. Lisensi 50.000 itu kan buat coba-coba aja. Setelah orang udah dapat auto cuan, dia ngerasa nyaman, nah baru tuh nanti dia upgrade, biasanya begitu. Cara mendapatkan 20 orang bagaimana Pak Taufik? Ya, berapa orang yang join? Ya, berarti kalau 20 orang ini kan biasanya hukum Pareto itu 20-30% Bapak Ibu yang join. Berarti kalau Anda mau rekrut 20 orang, Anda harus presentasi, harus cerita ke 100 orang. Nah, untuk mendapatkan 100 orang ini banyak jalan. Anda bisa dengan cara organik, update status, Anda presentasi, Anda telepon, Anda Zoom, atau kalau mau lebih cepat Anda ngiklan. Saya sangat menyarankan kalau Anda pengen cepat punya jaringan se-Indonesia, ya Anda ngiklan Bapak Ibu. Berapa banyak yang join Zoom malam ini adalah hasil dari iklan. Maka kalau Anda juga pengen bisa punya jaringan se-Indonesia, Anda segera ngiklan. Nah, kalau Anda pengen mendapatkan presentasi 100, Anda harus buat janji ke 200 orang. Ya, bikin janji, habis itu ketemu, ngobrol tuh cara-cara old school ya, cara-cara lama. Tapi kalau mau cara singkat, sekali lagi, iklan Bapak Ibu. Mengapa Anda lakukan ini? Kapan memulai program 30 hari? Persiapan apa yang harus Anda lakukan? Itu harus Bapak Ibu ya. Jadi persiapannya setidaknya ada 8 Bapak Ibu. Kalau Anda benar-benar menseriusi bisnis ini, Anda harus pasang level komitmen Anda. Di level 1 kah, 2 kah, atau 3 level kerja keras Anda tadi. Kalau Anda komitmen, ambil level 3, kerjakan 8 jam sampai 12 jam sehari Bapak Ibu. Yang kedua, kosongkan kalender. Ya, kosongkan. Fokus di bisnis ini Bapak Ibu. Fokus sebentar aja Bapak Ibu di bisnis ini. Ya, Anda udah akan menghasilkan jutaan rupiah dalam waktu cepat. Yang ketiga, tentunya Bapak Ibu, setiap goal ada pengorbanan yang harus Anda lakukan. Benar nggak? Anda harus berkorban, mungkin tidak ke bioskop dulu, mungkin nggak jalan-jalan dulu, ya. Banyak hal-hal yang Anda nikmati selama ini, mungkin suka nonton drakor segala macam, mungkin Anda tinggalkan dulu Bapak Ibu. Fokus di bisnis ini. Yang keempat, Anda negosiasi dengan keluarga. Sampaikan ke pasangan Anda bahwa Anda benar-benar pengen serius di bisnis ini, minta ridhonya ya, supaya istri, orang tua juga akan mendoakan ya. Kemudian hilangkan segala gangguan-gangguan yang akan memecah fokus Anda. Yang keenam, Anda bikin daftar nama yang fresh, siapa-siapa yang bisa Anda ceritakan tentang bisnis ini. Yang ketujuh, Anda pasang iklan Meta, itu wajib Bapak Ibu. Anda kalau mau cepat pasang iklan Meta Ads Bapak Ibu. Pasang iklan, auto iklan dari kita ya. Yang kedelapan, Anda tingkatkan skill. Ya, tingkatkan skill komunikasi, tingkatkan skill jualan, Bapak Ibu. Harus belajar, Bapak Ibu ya. Karena semua pebisnis sukses adalah orang-orang pembelajar, Bapak Ibu. Bahkan anak-anak muda yang hari ini menjadi triliuner di Indonesia, mereka semuanya pembelajar, Bapak Ibu. Setiap hari mereka selalu aja saja ada yang dibaca, mendengarkan podcast, mendengarkan YouTube ya, untuk menambah terus wawasannya, terutama tentang network marketing ya, terutama tentang bisnis ini. Jangan ikutan bisnis network marketing, belajarnya ilmu trading, kan gak nyambung. Ya, belajar network marketing, belajarnya malah ilmu catering misalnya, nggak nyambung ya. Jadi kalau Anda serius ke bisnis ini, ya Anda pelajari tentang bagaimana membangun membangun komunikasi, bagaimana membangun hubungan, segala macam ya. Sekali lagi, kerja keras, kerja ikhlas dan cerdas selalu akan membuahkan hasil, Bapak Ibu. Selalu akan membuahkan hasil, ya. Al-harokatu barokah. Nah, jadi di setiap bergerak itu ada keberkahan. Setiap pergerakan ada keberkahan di situ. Ya, kita bener tuh, duduk diam aja bisa dapat duit Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu. Apalagi geraknya. Diamnya aja dapat duit. Ya, apalagi kalau bergerak makin dapat duit lagi. Ya, jadi ibarat kata kita di bawah pohon, di bawah pohon ini udah banyak buahnya Bapak Ibu. Ya, enggak kita goyang aja itu pohon, buahnya berjatuhan. Karena udah pada masak buahnya. Gimana kalau kita goyang-goyang, kita bergerak, makin lagi kita dapat keberkahan, bener nggak? Makin berjatuhan lagi buah-buahannya. Apa kata Muhammad Ali? Saya sangat benci setiap menit dari berlatih, kata dia. Saya sangat membenci itu. Tapi saya selalu katakan jangan pernah menyerah. Don't quit, don't quit. Jangan pernah menyerah. Ya, bercapek-capek dulu sekarang. Ya, berlelah-lelah dulu sekarang. Dan hiduplah nanti dengan rest of your life as a champion. Dan hiduplah nanti dengan tenang sebagai
pemenang Bapak Ibu. Jadi berlelah-lelahnya sebentar aja Bapak Ibu. Tapi kalau sudah kita sudah menikmati hasilnya Bapak Ibu, kita akan menjadi pemenang ya. Menikmati hasilnya sebagai pemenang. Jangan ngomel hasil yang tidak Anda dapatkan dari kerja yang tidak Anda lakukan. Apa kata Albert Einstein? Ya, definisi dari kegilaan. Orang gila itu adalah orang yang mengharapkan hasil yang berbeda, tapi selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Dia pengennya punya income 1 juta sehari, Bapak Ibu. Tapi presentasi jarang-jarang. Bener nggak? Nggak mau nggak mau nelpon temennya, nggak mau update status, nggak mau ikut Zoom, ya tiap hari cuma nongkrong, cuma nge-vape aja, ya main game, ya. Tapi mengharapkan hasil berbeda. Kata Albert Einstein, itulah definisi kegilaan. Definisi orang gila mengharapkan hasil berbeda, tapi selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Anda harus siap melakukan hal yang baru di bisnis ini. Miliki tekad untuk menunda kenyamanan, bikin agenda kerja harian Bapak Ibu ya. Nah ini contoh agenda kerja leader. Maka pastikan Bapak Ibu Anda punya buku kerja ya, punya buku agenda kerja. Contoh tuh kayak para pemimpin kita, misalnya kayak saya sebut saja, mohon maaf ya, bukan endorse ya, kayak Pak Anies Baswedan misalnya. Salah satu contoh ini ya pemimpin kita ya. Dia kemana-mana bawa buku agenda Bapak Ibu, buku catatan. Dia hari ini mau kemana, besok mau ngapain, itu dicatat Bapak Ibu. Nah, ini agenda kerja leader tuh begini nih, contoh ya. Hari Senin ada jadwal Zoom, catet tuh. Nanti ada jadwal one on one, O3 tuh one on one ya, presentasi one on one. Terus nanti ada home meeting, ketemu lagi sama teman-teman, cerita lagi. Hari Selasa ada Zoom lagi. Habis itu follow up yang kemarin di one on one dia follow up. Hari Rabu ada lagi kegiatan, ada phone session dan seterusnya Bapak Ibu. Itu dibikin bener-bener. Bukan yang asal ngalir aja enggak. Bisnis ini harus dibangun dengan sangat sengaja, Bapak Ibu. Ya, dibikin tuh benar-benar dengan secara kesengajaan. Ya, maka hasilnya pun nanti datang dengan benar-benar sengaja nanti ya. Nah, ini agenda kerja cheerleader nih begini nih. Hari Senin hangout, nonton drakor, nanti Selasa shopping, habis itu ngopi lagi, ya, drakor lagi, jalan-jalan lagi ke ultah teman, puncak, puncak, puncak. Hidupnya Bapak Ibu banyak dinikmati mulu Bapak Ibu ya. Kalau Anda bermalas-malasan di masa muda, maka Anda harus siap menjalani hidup yang keras di masa tua. Tapi kalau Anda di masa muda benar-benar bekerja keras, maka bersiap-siaplah di masa tua akan menikmati masa tuanya Bapak Ibu. Benar gak? Saya udah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, Bapak Ibu. Ya, yang di masa mudanya banyak berleha-leha, banyak nyantai, banyak nyantainya lah, nggak ada kerja keras, berada di zona nyaman. Akhirnya ketika menikah, waduh, Sudah ngebel bentar belum cerai 47 akhirnya. katanya. Oke, nah saya rasa teman-teman juga bisa menyaksikan sendiri lah ya. Itulah hukum sebab akibat. Nah, luangkan 10 menit Bapak Ibu untuk membuat rencana, hemat 2 jam waktu pengerjaan. Nah, ini kita belajar lagi yang goal setting ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Saya akan buka lagi nih mengupas tuntas tentang bagaimana membuat goal setting. Tadi sudah belajar tentang momentum ya. Jadi 90 hari pertama gaspol langsung Bapak Ibu ya. Langsung hajar referensi 30 orang. Sekarang kita belajar lagi ke goal setting. Bagaimana untuk mencapai 90 day game plan. Tadi kita bisa mencapai mereferensi puluhan member. Masih semangat Bapak Ibu? Saya mau tahu dulu dong. Pak Nur Faim masih semangat terus. Luar biasa. Tolong nanti di-share slide-nya. Siap, nanti di-share ya. Slide-nya nanti di-share khusus yang teman-teman sudah member premium. Bunda Novi Ruslan semangat. Luar biasa memang teman-teman ya. Pak Dono semangat. Oke, Pak Marsoni semangat terus. Masya Allah. Pak Kelik Heriano semangat. Alhamdulillah. Ini dah yang modal utama kita ini semangat inilah Bapak Ibu kawan-kawan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Chunking. Gol besar dipecah menjadi gol-gol kecil. Bagaimana cara memakan gajah, Bapak Ibu? Nggak muat mulut kita ya. Maka harus dipotong kecil-kecil, betul ya? Nah, begitu juga dengan dream kita yang besar itu. Mungkin hari ini ada yang punya dream pengen berangkat haji. Ada yang punya dream pengen punya rumah.
yang harga 3 miliar misalnya. Ada yang punya dream, pengen punya mobil Pajero Sport, pengen punya mobil BYD dan segala macam. Itu kan dreamnya besar ya. Nah, gimana cara mencapainya itu harus dipotong-potong kecil-kecil menjadi goal setting. Nah, dengan memecah gol besar menjadi gol kecil, maka yang mustahil akhirnya bisa menjadi kenyataan. Jadi ada 3 goal Bapak Ibu ya. Nah, ini kita belajar ya. Ada goal jangka panjang itu untuk menetapkan arah tujuan. Goal jangka menengah itu membantu penetapan goal jangka pendek. Itu goal jangka menengah ya. Kemudian yang ketiga ada goal jangka pendek. Inilah goal yang sebenarnya. Kita akan fokus ke goal jangka pendeknya Bapak Ibu. Ini yang harus kita terus latih di goal jangka pendek ini. Nah, goal jangka panjang itu batasnya 3 bulan, Bapak Ibu. Harus kecapai 3 bulan itu. Goal jangka menengah itu 1 bulan. Goal jangka pendek itu 1 minggu. Jadi harus kita punya goal mingguan, Bapak Ibu. 1 minggu ini saya mau punya member berapa ya? Nah, kalau saya mau punya member 4, berapa yang harus saya telepon ya? Bagaimana cara percepatannya ya? Gimana saya punya member sekian itu cara cepatnya gimana ya? Nah, akhirnya keluar Bapak Ibu. Karena kita punya goal. Nah, 1 bulan aku pengen punya income berapa ya? Berarti kalau punya income segitu, aku harus punya member berapa ya gitu. Nah, itu ketemu akhirnya dirunut Bapak Ibu. Dipecah-pecah ya, sampai 3 bulan. Nah, ada buku, judul bagus banget nih Bapak Ibu bukunya ya. Ini juga New York Times bestseller ya. Pekerjaan setahun diselesaikan dalam waktu 3 bulan saja. Nah, bagaimana pekerjaan get more done in 12 weeks than others do in 12 months. Ya, bagaimana pekerjaan 1 tahun 12 bulan ya bisa diselesaikan dalam waktu 12 minggu saja. Ah, nih perhatikan Bapak Ibu kawan-kawan ya. Ini goal tahunan. 12 bulan. Ini seperti ini Bapak Ibu, normalnya, umumnya ya. Kalau kita memasang goal selama setahun. Yang terjadi akhirnya apa Bapak Ibu? Di bulan pertama semangatnya lah 100% maksimal. Bulan pertama. Di bulan kedua udah turun Bapak Ibu, 75%. Bulan ketiga makin turun 50%. Akhirnya bulan keempat sampai bulan 10 udah nggak produktif lagi. Melempem, itu kejadiannya. Nah, akhirnya di bulan 11 12 ngebut lagi Bapak Ibu untuk mencapai goalnya. Akhirnya jadi kelamaan tuh 12 bulan. Harusnya 1 juta sehari bisa dicapai dalam 3 bulan. Ini malah kelamaan jadi 1 tahun. Nah, kalau lama mencapainya, orang juga mau join ke Anda juga males Bapak Ibu. Karena lama. Males gabung sama si ini. Lama. Bonusnya dikit. Nah, orang kan maunya join sama upline yang cepat. Yang income-nya gede-gede. Karena dia juga pengen nyontek caranya bagaimana. Nah, makanya harus kita yang membuktikan Bapak Ibu. Oke, nah bagaimana kita bikin yang setahun ini menjadi hanya 3 bulan saja. Perhatikan Bapak Ibu. Goal jangka panjang itu adalah 3 bulan atau 12 minggu. Nih ya, 12 minggu ya. Nah, goal jangka menengah adalah 4 minggu atau 1 bulan. Goal jangka pendek adalah 1 minggu. Sorry. Nah, sekali lagi, goal jangka panjang adalah menetapkan arah, goal jangka menengah adalah membantu penetapan goal jangka pendek. Ya, menengahnya itu dibikin ya. Lalu goal jangka pendek adalah goal yang sebenarnya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Contoh ya, Bapak Ibu bisa ikuti ini atau Bapak Ibu bikin nanti sendiri goalnya apa. Contoh nih, goal jangka panjang 3 bulan, yaitu mensponsori 30 member. Karena rata-rata top income dunia mereka selama 3 bulan maksimum, minimum setidaknya selesaikan 30 member sudah mensponsori. Pastikan Ruby Bapak Ibu bukan lisensi, 30 member Ruby. Nah, dari 30 member ini, 10-nya itu adalah Diamond Holidays joinnya. Ya, 10-nya dari 30 member itu pastikan sudah join Diamond Holidays. Bagaimana Anda bisa mensponsori Diamond Holidays? Anda dulu yang harus jadi Diamond Holidays. Ya, baru Anda bisa mensponsori. Karena sekali lagi prospek Anda tuh mengikuti Anda. Nah, dan Anda pasang goal menjadi ambasador Bapak Ibu. Dengan income 30 juta per bulan. Goal Anda ya menjadi ambasador.
Nah, goal jangka menengah, nah ini jangka menengah ya. Sekali lagi, goal jangka menengah itu untuk masang goal jangka pendek. Ini 1 bulan ya. Nah, dalam 1 bulan pastikan Anda sudah mensponsori 10 member 1 bulan. Ruby setidaknya ya. Dan ada 4 dari 10 member ini yang sudah Diamond Holidays. Nah, pasang tuh 1 bulan saya harus closing 4 Diamond Holidays. Dan pastikan Anda sudah menjadi setidaknya member berperingkat Supreme dengan income 5 juta di bulan 1 bulannya Bapak Ibu. Anda sudah dari 10 member ini ada 8 mitra menjadi corepreneur. Ya, nanti saya jelaskan di lain waktu ya tentang corepreneur. Karena kita parameternya itu di situ Bapak Ibu. Kalau Anda punya mitra itu sudah benar-benar seorang corepreneur, dia mengikuti sistem, itulah yang the real aset Anda Bapak Ibu. Orang mungkin jadi Diamond Holidays banyak, tapi dia belum tentu corepreneur. Yang dahsyat itu sudahlah Diamond Holidays dan dia corepreneur. Nah, itu yang luar biasa. Dan Anda presentasi 30 kali per bulan ya. Pastikan 30 kali per bulan presentasinya. Berarti setidaknya 1 hari sekali lah minimumnya. Nah, lalu Anda pasang goal jangka pendek. Berarti kan di sini kan 4 Diamond Holidays nih. Nah, maka dalam 1 minggu setidaknya Anda closing 1 Diamond Holidays dan mensponsori setidaknya 4 member Ruby, Bapak Ibu. Dalam 1 minggu ya. Income Anda dalam 1 minggunya 1 juta setidaknya. Anda memiliki 2 mitra corepreneur dan presentasi sekali lagi 30 kali per bulan. Nah, ini yang Anda pasang Bapak Ibu. Ini goal set. Anda boleh ikuti ini atau Anda mau modifikasi. Bebas. Anda misalnya maunya berapa? Ah, aku mau dapat income sekian. Nah, kalau secara sistem yang kami buat, ini yang terbaik Bapak Ibu. Ya. Nah, ini perhatikan nih, kalau Anda Diamond Holidays, kanan kiri Anda juga Diamond Holidays, Anda dapat Rp225.000. Kalau ada 5 pasang sehari Diamond Holidays, berarti Anda dapat 225.000 kali 5, 1.125.000 satu hari Bapak Ibu. Satu hari Anda bisa dapatkan. Ya, syaratnya ada Diamond Holidays. Mitra-mitra Anda udah otomatis ngikutin Bapak Ibu akan menjadi Diamond Holidays juga. Dan Anda menjalankan bisnis itu pede Bapak Ibu. Ya, orang kalau Pak, Anda join paket apa Pak? Saya Diamond Holidays. Wah, itu prospek Anda udah langsung, Bapak ini serius berarti di bisnis. Iya, saya serius Pak. Ya, ngikutlah dia akhirnya. Tapi kalau kita, Bapak join apa Pak? Saya baru join 50.000 Pak. Ya, akhirnya dia join 50.000 juga Pak. Benar nggak? Ya, segera setidaknya Ruby, Pak. Kalau Anda terkendala dana, tuh setidaknya cepat ke paket Ruby. Ya, kalau Anda pengen mitra Anda repeat order, ya Anda repeat order. Pak, cepat repeat order, Pak, supaya Anda nggak kehilangan potensi bonus RO. Nah, Anda bisa nawarkan karena Anda sudah melakukan. Sekali lagi, leader itu diikuti karena apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia ucapkan, Bapak Ibu. Beda, tenaganya beda, Bapak Ibu. Nah, kalau Anda ambil Diamond Holidays, ya selain tadi dapat apa? Dapat bonus pasangan tadi, Anda dapat bonus matchingnya juga ya, bonus sponsor generasi, Anda juga dapat reward. Ya, ketika tumbuh 9 kanan kiri yang ada RO Holidays tadi, Anda bisa tur China, Hainan atau Bangkok. Ya, Anda harus cepat Bapak Ibu ambil program reward ini ya, supaya pembuktian. Ya, kalau Anda dalam waktu 1-3 bulan ini dapat tur South Korea atau ke Hong Kong, waduh, itu satu kota bisa ribut Bapak Ibu. Wow, Bunda Novi udah dapat tur Korea jalanin auto cuan baru 1 bulan. Wah, kan rame Bun. Wow, Pak Udin udah dapat ke Star Cruise-nya gitu. Cuman 19 kanan kiri Pak, itu kan pendek banget. Ya, Bunda Lili, Pak Lilik ya dapat nih tur Korea. Nah, dahsyatnya Bapak Ibu, Anda sekali dapat di bisnis ini, udah percaya sama saya Bapak Ibu, 4 bulan mendatang dapat lagi reward ini Bapak Ibu. Ya, 4 bulan tuh Anda akan dapat terus. Karena selain mendapatkan tur, Anda akan mendapatkan bonus pasangan di sini. Yang mana dari bonus pasangan dan bonus-bonus Anda yang lain tadi itu Anda bisa RO-nya RO otomatis nanti 4 bulan mendatang. Dan mitra-mitra Anda juga pasti termotivasi untuk dapat reward juga. Karena mencontoh Anda yang sudah tembus. Nah, maka ini harus Anda pasang goal 3 bulan ke depan, saya harus dapat tur reward ini.
Kalau Anda jalankan 2 HU, Anda bisa dapat Turki plus Dubai. Kalau Anda jalankan 3 hak usaha, RO Holidays-nya, Anda bisa tur umroh atau ke Eropa. Kebayang nggak? 4 bulan sekali berangkat ke Eropa, 4 bulan sekali berangkat umroh, 4 bulan berikutnya jalan. Wah, Anda suka-suka lah sudah. Gratis Bapak Ibu, cuma 1,5 juta belanjanya. Nah, maka pastikan sesegera mungkin ya. Ini cuma sekali kok belanja seumur hidup. Ini bukan Anda belanja tiap bulan ini ya. Sekali seumur hidup, selanjutnya udah gratis, 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 gratis Bapak Ibu. Belum lagi Anda dapat potensi auto cuan dari bonus levelnya. Dengan potensi triliunan rupiah seperti ini. Ya, jadi Masya Allah lah ini bisnis luar biasa. Hanya dengan sekali belanja, lalu sistem udah disiapkan, tinggal cerita aja. Potensi income triliunan rupiah. Nah, jadi pasang Big Why, Bapak Ibu. Mengapa goal yang Anda tentukan tuh begitu penting? Itu penting, Bapak Ibu ya. Big Why. Kenapa sih saya harus punya Pajero tuh kenapa? Kenapa sih saya harus jalan-jalan tiap bulan sama anak-anak tuh kenapa? Kenapa sih saya harus punya rumah senilai 3 miliar, 2 miliar, atau mau 1 miliar bebas lah Anda tentukan. Kenapa Anda harus punya itu tuh why? Ya, itu harus ada pasang Bapak Ibu. Karena di bisnis ini tidak ada bos. Anda nggak punya bos yang memarahi Anda di bisnis ini. Yang kalau Anda males-malesan terus Anda bisa dipecat. Nggak ada di bisnis ini Bapak Ibu. Maka bos Anda adalah goal Anda itulah. Ya, ketika Anda satu saat nanti lagi down, Anda lihat lagi goal Anda. Ya, when you down, you go up. When you up, you go down. Nah, ketika Anda down, Anda datangi upline Anda. Ya, Anda konsultasi lagi, ceritakan goal Anda lagi. Ya, minta bantuan upline Anda seperti apa untuk mencapai goal Anda. Tapi ketika Anda sedang up, Anda sedang begitu semangat, Anda datang lagi ke jaringan Anda, push mereka Bapak Ibu, bantu mereka untuk mencapai goal-goal mereka. Fokus ke goal jangka pendek. Perhatikan sini Bapak Ibu ya. Nah, ini Anda harus evaluasi harian tiap malam. Jadi kayak malam ini nih, ya besok saya mau calling siapa ya, besok saya mau ngiklan, besok saya mau follow up siapa, besok saya mau home meeting di mana, ada tulis Bapak Ibu. Nah ketika tercapai malam seperti ini ada review lagi, Alhamdulillah hari ini bisa nge-closing si ini, nge-closing si ini, oh besok bikin lagi agenda, besok saya ketemu si ini, ketemu si ini, evaluasi setiap malam Bapak Ibu. Nah, fokus ada sekali lagi evaluasi. Anda harus mencapai goal pendek Anda. Oh iya, goal saya 1 minggu ini adalah saya harus closing 4 member. Ya, saya harus closing 4 member Ruby dan salah satunya harus ada yang menjadi Diamond Holidays. Saya harus sampai ke posisi ambasador di bisnis ini. Nah, ya. Dan itu setiap malam harus review, ya. Setiap malam Bapak Ibu. Selama 3 bulan ini Anda cepat selesaikan. 3 bulan Bapak Ibu, pertarungannya 90 hari ini. Nah, ke situnya nanti Bapak Ibu ketika itu diduplikasi oleh tim Anda, itu kecepatannya luar biasa. Jadi sekali lagi, bisnis ini harus dibangun dengan sangat-sangat sengaja. Nggak bisa asal-asalan. Dicatat Bapak Ibu, diukur semuanya, ada ukurannya. Nah, ini contoh seperti ini ya, agenda harian 18 Januari 2026 jam 9 saya presentasi di mana, jam 12 saya kemana, jam 14 saya kemana, jam 5 saya ada follow up siapa, jam 19 malam saya ada Zoom. Catat semua Bapak Ibu, setiap malam. Jadi besok itu Anda bangun tuh bergairah. Karena ada yang mau dihubungin, ada yang mau didatangin. Coba kalau nggak dicatat, besok tuh melongok bingung pagi-pagi. Saya mau presentasi siapa ya hari ini ya? Saya mau kemana ya? Bingung. Bener nggak? Plonga, plongo. Akhirnya ketika goalnya yang nggak tercapai, yang disalahin bisnisnya. Alah, bisnis apaan nih nggak ada dapet? Ya, bener nggak? Akhirnya kita menyalahkan orang lain. Padahal memang kitanya aja yang tidak sungguh-sungguh menjalankan bisnis ini. Nggak masang goal setting, nggak membuat agenda harian. Harus dibikin Bapak Ibu. Ini bisnis benar-benar bisnis serius. Dengan potensi income triliunan rupiah. Harus dibangun dengan sangat sengaja. Nah, evaluasi kerja sekali lagi ya, harian Bapak Ibu. Nah, nanti mingguan, hari Seninnya ada evaluasi lagi. Ya, jadi kalau harian kan tiap malam.
Nah, hari Minggunya, Seninnya ada evaluasi lagi tuh. Oh, satu minggu ini alhamdulillah kecapai, ini kecapai. Oh, ini yang udah closing. Wah, semangat lagi tuh Bapak Ibu. Bener nggak? Nah, nanti satu bulannya, ketika sudah lewat satu bulan, bulanannya Senin pagi nanti ya, atau di tanggal 1 di awal bulan. Nah, Anda review lagi itu Bapak Ibu. Alhamdulillah, akhirnya goal saya yang tadinya pengen ini tercapai. 100% tercapai. Kasih reward Bapak Ibu. Ya, kasih reward pribadi kepada Anda. Kan Anda ada punya bonus. Kasih reward pribadi untuk Anda. Nah, itu nanti akan membuat psikologi Anda tuh akhirnya mau terus mencapai goal karena ada reward, ada hadiah. Nah, kalau nggak tercapai, kasih punishment Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu ya? Mulai bikin agenda harian ya. Jadi mulai hari ini pastikan Anda memiliki buku 3 bulan ini aja Bapak Ibu. Ayo bareng sama saya nih. Kita bareng-bareng 3 bulan ini aja nih. Januari, Februari, Maret. 3 bulan ini Anda bekerja benar-benar serius. Pakai agenda kerja. Ikuti saya Bapak Ibu. Karena ini orang-orang besar melakukan hal ini. Semua orang besar mereka punya ini. Nggak ada yang hidup serampangan, ngalir aja tuh nggak ada. Semua tuh dengan begitu sengaja ya, miliki agenda kerja ya, beli di toko buku atau di fotokopi banyak ada buku agenda kerja. Catat Bapak Ibu. Kalau Anda terbiasa di handphone it's okay. Yang penting malam review apa yang sudah dicapai dalam satu hari kerja ini. Ya, besok apalagi yang mau dikerjakan. Nah, nanti Minggu hari Senin pagi review lagi. Satu minggu udah kecapai belum goalnya tadi? Ya, pasang goal seperti tadi ya. Nah, kemudian nanti satu bulan udah kecapai belum? Sampai 3 bulan akhirnya ya, jangka panjangnya tercapai. Nanti setelah tercapai, bikin lagi Bapak Ibu yang baru. Ya, goal jangka panjang, jangka menengah, sama jangka pendeknya. Presentasi dan follow up. Ini pekerjaan kita ya. Lakukan evaluasi harian dan mingguan. Fokus sekali lagi ke goal jangka pendek. Jangan cari alasan. Kalau mau cari alasan, lupakan sukses. Kalau mau sukses, lupakan alasan. Waspadai pemecah fokus, Bapak Ibu ya. Karena dengan fokus, kesitulah energi kita mengalir. Jadi sekali lagi, fokus, 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 fokus. Tinggalkan sesuatu yang menurut Anda, wah ini mecahin fokus gua nih. Misalnya diajakin sama istri ke bioskop yang, ntar dulu yang ke bioskopnya yang, aku ada Zoom. Wah, yang kita kesini yang, ntar dulu yang, aku mau fokus dulu. Demi kamu juga kok, bukan buat siapa-siapa. Nanti kalau udah kecapai, kamu mau kemana? Ayo sudah, Bismillah kita. Ya, jadi hati-hati dengan pemecah fokus. Fokus Bapak Ibu. Kalau Anda fokus, kesitulah energi mengalir. Dan akhirnya semua hal yang Anda impikan tuh tercapai. Karena Anda fokus. Eat, sleep, and dream with your goals. Makan, tidur, dan bermimpilah dengan goals Anda. Dua pendekatan Bapak Ibu. Sekarang kita belajar yang ketiga, yaitu bagaimana cara mendapatkan leader. Wah, ini dahsyat nih Bapak Ibu ilmunya ya. Ini Anda nggak gampang nemukan ini di tempat lain. Mau nggak mendapatkan leader di jaringan Anda? Coba yang mau, yang punya banyak leader di timnya, orang-orang hebat, yang punya gerbong massa, yang mau tolong chat di kolom chat dong. Siapa yang mau nih? Yang pengen punya banyak leader di timnya? Pak Marsoni mau, Pak Dono mau, wah mantap. Bu Eka mau, Pak Eka sorry, Pak Nurfai mau, Pak Kamal dari Pekanbaru mau, luar biasa. Siapa lagi nih yang pengen punya banyak leader di timnya? Ada ratusan leader-leader hebat yang punya masa yang akan meledakkan omset teman-teman. Ya, siapa nih yang mau? Pak Okiri mau, Pak Kang Yus mau. Waduh, ini leader-leader hebat semua nih, Masya Allah. Para pembelajar-pembelajar sukses malam hari ini. Oke, kita buka ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan leader, Bapak Ibu? Ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, daf. Oh, apa nih? Kecoret. Sebentar, sebentar, sebentar. Ada kecoret apa nih ya? Bentar Bapak Ibu ya. Ini kita hapus dulu. Oke. Oke. Nah, dua pendekatan untuk mendapatkan leader. Yang pertama Bapak Ibu, pendekatan satu. Daftar namanya cuma satu, presentasinya satu, follow up-nya cuma satu, join-nya satu, aktif satu, satu leader. Ini nggak ada Bapak Ibu ya.
nggak pernah ada terjadi Bapak Ibu. Anda diceritain nih sama downline Anda, ayo Pak bantu saya Pak presentasi Pak. Tuh ada leader hebat Pak. Dia itu aja tuh, ayo Pak kita closing Pak si leader itu Pak. Dia berharap cuma dengan satu leader itu aja Pak. Akhirnya satu leader itu yang dikejar terus sama dia. Dia berharap satu leader itu join, akhirnya dia udah freedom gitu dengan satu leader itu aja dia closing. Nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Ya nggak pernah terjadi seperti itu ya. Sangat-sangat jarang terjadi, bisa terjadi Bapak Ibu. Yang benar adalah tidak ada kata-kata sakti ataupun cara ajaib di bisnis ini untuk Anda memiliki banyak leader di tim Anda. Nggak ada cara sakti. Cuman cara ini Bapak Ibu, pendekatannya. Ya, semua adalah tentang permainan angka. Ya, hanya tentang permainan angka, Bapak Ibu. Jadi, untuk mendapatkan satu leader, Bapak Ibu. Ini sorry ya, nanti dibenerin nih. Untuk mendapatkan satu leader, Anda harus memiliki 100 daftar nama. Ya, harus memiliki 100 daftar nama. Dari 100 daftar nama ini Bapak Ibu, Anda setidaknya presentasi 75 presentasi. 75 kali presentasi. Dari 75 kali presentasi, setidaknya Anda follow up 50-nya Bapak Ibu. Dari 50 orang yang Anda follow up ini, ada 15 nanti yang join. Dari 15 yang join ini Bapak Ibu, ada 5 nanti yang aktif. Dari 5 yang aktif inilah Bapak Ibu, nanti akan lahir satu orang leader yang akan meledakkan income Anda. Ya, jadi untuk mendapatkan leader hebat di jaringan Anda tidak bisa lepas dari yang namanya permainan angka. Bisnis network marketing itu hanya tentang statistik, Bapak Ibu. Kalau Anda paham itu, ya, Anda tinggal lewati saja, Bapak Ibu. Ya, Anda mau nggak melewati prosesnya? Sekali lagi, sukses itu adalah suka proses. Anda harus ketemu silaturahmi dengan 100 orang. Silaturahmi. Kan jelas sekali Bapak Ibu kalau kita ingin mendapatkan ketambahan rezeki, rezekinya bertambah, umurnya dipanjangkan. Apa kata Rasulullah? Perbanyaklah silaturahmi. Silaturahmi itu adalah sebuah kegiatan Anda yang aktif, Bapak Ibu. Bukan Anda yang nunggu di rumah, bukan. Anda yang aktif mendatangi orang, silaturahmi, ketemu orang cerita, ketemu orang cerita, cerita, cerita. Itu aja kerjaan kita. Dan kita niatkan untuk menolong. Orang nggak mau ya sudah, kan kita cuma niat nolong. Pasti ketemu, Bapak Ibu. Ya, pasti ketemu. Sekali lagi, kalau Anda ingin mendapatkan angka 6 dari permainan dadu, ini hukum dadu namanya. Anda pengen nggak? Anda misalnya pengen dapat angka 6. Ya caranya Anda lempar lah. Bener nggak? Lemparan pertama nggak dapat. Lemparan kedua nggak dapat angka 6. Lemparan ketiga nggak dapat. Apa yang harus Anda lakukan supaya dapat angka 6? Tidak ada cara lain. Anda lempar aja terus. Pasti Anda ketemu angka 6. Mustahil Anda seumur hidup nggak pernah angka 6, nggak pernah nggak dapat angka 6. Mustahil. Pasti setiap kali Anda melempar, ada kemungkinan Anda mendapatkan angka 6. Ya, sekali lagi ini hanya tentang permainan angka. Jadi mencari orang yang tepat bukan memaksa orang menjadi orang yang tepat. Ya, bisnis ini kita bukan mencetak leader Bapak Ibu, tapi kita menemukan leader. Pemimpin itu Bapak Ibu, itu memang sudah dari sananya dia punya jiwa kepemimpinan. Itu sudah anugerah Allah. Ya, udah dari sananya. Kita nggak usah repot-repot pengen mencetak orang biasa menjadi leader. Enggak Bapak Ibu. Kita menemukan leader. Dia udah memang punya jiwa kepemimpinan. Dia punya impian yang besar. Ya, dan kita nggak tahu. Bisa jadi dia latar belakangnya hanya seorang driver. Ya, antar kota. Dia mungkin hanya seorang tukang bengkel tadinya ya kita nggak pernah tahu di hati terdalamnya Bapak Ibu dia kepengen sekali merubah hidup di hati terdalamnya dia kepengen sekali menjadi lebih baik dia kepengen merubah kehidupan keluarganya dan kita nggak tahu nah bagaimana cara kita tahu kalau nggak cerita bener nggak satu-satunya jalannya kita cerita baru ketemu nanti nah Anda closing satu leader orang atau satu orang yang tepat atau satu diamond. Satu saja Bapak Ibu. Dari satu orang ini akan menghasilkan ribuan member dalam organisasi Anda. Maka satu-satunya jalan, temukanlah diamond ini Bapak Ibu. Temukan.
ya. Nah, saya mau cerita nih. Perhatikan Bapak Ibu. Ada seorang top leader ya. Dia pengarang buku tahun pertama ada dalam network marketing. Nama beliau Mark Yarnell. Ya, apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Di awal memulai, dia mengundang 200 orang. 200 orang dia undang, 120 orang janji datang. Siap Mark, saya akan datang Mark. Siap. Hadir ya ke presentasi gue ya. Iya siap Mark, aku akan datang Mark, kata dia. 120 orang janji datang dari 200 orang yang dia kontak. Yang datang ternyata cuma 70 orang Bapak Ibu. Yang datang. Dari 120 orang yang janji datang, 70 orang datang. Dari 70 orang ini Bapak Ibu ada 13 yang join. Mungkin joinnya lumayan kali ya. Jadi cuma 13 akhirnya yang memutuskan. Dari 13 orang ini Bapak Ibu, ada satu orang yang lahir menjadi leader di timnya Mark Yarnell. Satu orang saja Bapak Ibu. Yang mana dengan satu orang ini Bapak Ibu, Mark Yarnell mendapatkan income 750 juta rupiah per bulannya. Dahsyat apa dahsyat tuh. Jadi nggak ada cara ajaib, nggak ada kata-kata sakti untuk mendapatkan leader. Anda harus paham permainan angka. Maka Anda harus cepat menceritakan bisnis ini ke ratusan orang. Bagaimana caranya Pak Taufik? Kalau mau cara cepat yang iklan. Itu udah cara paling cepat Bapak Ibu. Anda punya member bisa se-Indonesia itu. Dan biayanya begitu murah. Coba kalau Anda keliling Indonesia, berapa sewa gedungnya, berapa Anda harus sewa apa bayar tiket pesawat, nginap di hotel, bener nggak? Kalau ngiklan udah sebar se-Indonesia. Nah, orang-orang dulu nggak ada iklan Bapak Ibu. Orang-orang dulu harus presentasi, ketemu orang, tinggalin keluarga. Itu aja mereka lakukan dan mereka freedom. Ada lagi Bill Britt, founder Crown Ambassador Bapak Ibu dari salah satu network marketing ya. Dia presentasi 1.200 kali, bayangkan. Dari 1.200 kali presentasi, 300 orang join. 85 aktif Bapak Ibu dari 300 orang ini. Sisanya nggak aktif. Nah, dari 85 member yang aktif ini, ada 35 orang yang serius. Dari 35 member dia yang serius, ada 11 leader Bapak Ibu. Lahir di jaringannya dia. Dan apa yang dia dapatkan Bapak Ibu? Dia memiliki passive income 100 miliar per tahun dari 11 leader ini Bapak Ibu. Tapi Anda harus presentasi 1.200 orang. Tapi Anda presentasi 1.200 orang itu, ya Anda udah tahu kok. Anda ketemu dengan, itu hanya jalan yang harus Anda lewati. Itu hanya tangga yang harus Anda naiki untuk Anda ke puncak. Betul nggak? Dari 1.200 yang Anda presentasi, Anda belajar, Anda ketemu dengan orang, Anda kenal. Bisa jadi Anda nggak berjodoh di bisnis ini. Tapi kan Anda jadi kenal sama dia. Betul nggak? Suatu hari bisa jadi mungkin dia seorang polisi karena Anda pernah kenal, Anda mungkin terbantu nanti untuk hal-hal lain. Mungkin yang Anda presentasi ini seorang dokter, mungkin Anda nggak dia nggak join, tapi Anda jadi kenal baik sama dia. Nah itu yang mahal sebetulnya network itu loh Bapak Ibu. Perkenalan itu loh yang mahal. Anda jadi kenal banyak orang di bisnis ini. Bahkan downline-downline Anda mungkin orang-orang yang punya status tinggi sosialnya di luar perusahaan kita. Tapi ketika dia bergabung dengan Anda, dia menjadi downline Anda. Ya, Anda secara status jadi lebih tinggi di atasnya dia. Ini luar biasanya network marketing. Ada lagi Rich DeVos dan Jay Van Andel, co-founder dari Amway. Dia merekrut 500 member. 495 keluar, Bapak Ibu. Tersisa 5 leader yang membersamai mereka. Dari 5 leader ini Bapak Ibu, berhasil mereka mendapatkan omset 13,2 triliun per tahunnya. Dahsyat apa dahsyat Bapak Ibu. Hanya 5 leader Bapak Ibu. Karena satu leader itu bisa menghasilkan ribuan orang di organisasi Anda. Ya, ada lagi Jeff, top earner dari Manatech, ya, network marketing Manatech. Dia 2.000 presentasi Bapak Ibu. Mensponsori 27 orang dalam sebulannya. Ya, ada satu leader lahir ternyata dari 27 orang ini Bapak Ibu. Leader ini adalah Ray Gebauer namanya. Dan omset 50% network marketing Manatech itu dari satu orang leader ini Bapak Ibu. Dan itu ada di Jeff.
downline-nya si Jeff ini. Anda kebayang nggak berapa income-nya si Jeff itu Bapak Ibu? Nah, jadi sekali lagi kita bukan membuat orang menjadi leader, tapi kita mencari orang yang memang mau menjadi leader Bapak Ibu. Memang udah dari sananya dia itu seorang pemimpin. Dari sananya sudah. Nah, sekarang hubungkan Bapak Ibu konsep ini dengan network marketing bisnis auto cuan kita ini. Auto cuan 4D NSI World ini. Ya, itu kan tadi harus rekrut ya. Di sini Anda nggak rekrut loh Bapak Ibu. Nggak rekrut aja. Nggak rekrut aja Anda bisa dapat bonus, kebayang nggak? Nggak rekrut Anda bisa dapat auto cuan tuh ratusan juta. Gimana kalau Anda ngerekrut ya? Anda sudah belajar tadi contoh-contoh dari berbagai network marketing. Itulah juga yang akan terjadi kepada Bapak Ibu kawan-kawan. Sekali lagi, kerja keras, ikhlas, dan cerdas selalu membuahkan hasil Bapak Ibu. Ya, Alhamdulillah malam hari ini kita udah belajar tiga hal tadi mengenai bagaimana membuat goal setting. Kemudian kita juga belajar bagaimana menciptakan momentum dan juga bagaimana menemukan leader di jaringan kita. Maka untuk menemukan leader tidak ada jalan singkat, tidak ada jalan lain. Andalah yang terlebih dahulu memutuskan menjadi seorang leader di bisnis ini. Karena leader akan menarik leader, Bapak Ibu. Anda hanya bisa Anda hanya bisa mempengaruhi seorang leader, bisa menemukan seorang leader, bisa memimpin seorang leader kalau Anda terlebih dahulu menjadi leader, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini pelajaran penting pertama malam hari ini, Bapak Ibu. Next, insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena saya akan khusus menjelaskan memang khusus training-training seperti ini. Nanti kita akan belajar lagi sikap positif, kita akan belajar lagi bagaimana menghadapi penolakan, kita akan belajar handling objection, kemudian kita akan belajar 4 personality, ya itu penting sekali Bapak Ibu ya, personality plus, saya biasa ngisi training itu juga. Personality plus itu kita belajar tentang kepribadian manusia, tentang koleris, kemudian melankolis, ada sanguinis, kemudian ada plekmatis juga ya. Nah, kalau kita udah paham 4 kepribadian ini, setiap orang itu kita tahu kepribadiannya apa. Nah, cara masuk itu kita enak Bapak Ibu. Oh, cara ngomong sama orang ini tuh seperti ini. Cara ngomongnya. Oh, cara mengambil hati orang ini seperti ini. Akhirnya kita kalau udah paham itu Bapak Ibu, kita sama semua orang kita bisa deket. Orang itu mudah sekali deket sama kita. Ya, mudah sekali dan dia karena dekat Bapak Ibu ya, orang jadi percaya dan closing tuh mudah terjadi. Karena 80% closing itu terjadi karena faktor emosi, yaitu karena kedekatan dan kepercayaan. Nah, bagaimana membangun kedekatan itu dengan berbagai latar kepribadian orang tadi Bapak Ibu. Kalau kita paham itu enak Bapak Ibu, enak banget. Sama suami kita tahu cara pendekatan, sama istri tahu ya, sama orang tua, sama anak kita cara ngomong bagaimana. Waduh, saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari network marketing ini Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk di hari Jumat ya, di malam Jumat Bapak Ibu, kita akan mulai adakan lagi training spiritual money magnet. Ya, buat Bapak Ibu kawan-kawan yang Muslim yang kepengen belajar cara langit, bagaimana kita itu bisa dikejar-kejar uang, rezeki, keberuntungan, ya, keberlimpahan, Bapak Ibu. Itu ada caranya, Bapak Ibu ya. Cara langit. Saya kalau boleh saya singkat, gampangnya itu adalah tentang hukum kedekatan. Seperti yang saya sampaikan 2 hari yang lalu ya. Hukum kedekatan, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mendekati Tuhan, ya, mendekati penguasa. Karena hukum kedekatan berbicara eh, ketika kita dekat dengan penguasa, maka segala urusan tuh beres, Bapak Ibu. Itu sudah hukum budaya. Kalau kita dekat dengan penguasa, segala urusan beres, Bapak Ibu. Kenal dengan petinggi-petinggi di negara ini, misalnya petinggi Kapolda lah segala macam. Urusan enak Bapak Ibu beres. Nah, kita dekat dengan yang memiliki dunia akhirat ini Bapak Ibu. Kebayang nggak?
Dekat sekali, dekat dengan sang penguasa, sang raja, pemilik langit, bumi, surga, neraka. Dekat dengan dia, segala urusan beres loh Bapak Ibu. Ya, apapun masalah kita hari ini, masalah uang kah, masalah perjodohan kah, masalah rumah tangga kah, apapun masalahnya diberesin sama Allah. Ya. Nah, buat teman-teman yang kepengen belajar, nanti malam Jumat dan untuk sesi pertama ini kita free Bapak Ibu ya. Free, Anda boleh undang prospek-prospek Anda juga yang kepengen belajar bareng. Ya, kita sharing ya. Malam ini kita sharing nanti tentang spiritual. Saya bukan bukan ustadz, sharing pengalaman Bapak Ibu. Ya, karena saya bukan ujuk-ujuk jadi owner juga ya, banyak melewati perjalanan kegagalan hidup, banyak dulunya juga pernah terjebak banyak amanah sampai akhirnya bisa selesai juga. Nah, itu yang akan mau saya sharingkan. Setidaknya kita sebagai penjemput rezeki, ya kita sebagai orang tua yang setiap hari bergulat dengan menjemput uang, mencari nafkah, setidaknya kita tahu Bapak Ibu, ilmu ini aja yang setidaknya ya kita kuasai. Ya, dari Al-Quran tuh ada yang kita ambil tentang ilmu ini. Setidaknya kita tahu jalan yang benar tuh yang dikasih sama Allah tuh yang mana sih gitu untuk bisa kita mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Yang sesuai tuntunan Rasulullah itu yang mana sih? Kita akan belajar di tadabbur Al-Quran, ya tadabbur hadis. Nanti ya diharapkan teman-teman yang mau ikut belajar nanti bawa Quran harus wudhu terlebih dahulu. Kita akan belajar tentang sadar kaya dan berkelimpahan, bagaimana menciptakan energi yang disukai uang, rezeki, dan keberuntungan, ya, hakikat masalah, kebahagiaan, kekayaan, dan kesuksesan menurut Quran dan hadis. Bagaimana menarik uang, rezeki, dan sembuh dari berbagai penyakit dengan mudah dan menyenangkan. Ya, kita akan belajar bagaimana nambah duit itu dari petunjuk Al-Quran loh Bapak Ibu. Ya, Al-Quran tuh ngajarin loh gimana cara supaya dapat dapat duit tuh secara spesifik diajarin sama Allah. Gimana caranya supaya duit tuh bertambah-tambah. Ada ilmunya Bapak Ibu. Ya, Allah yang udah ngajarin, Allah yang nyiptain semuanya, diajarin sama Allah, lengkap Bapak Ibu ya. Bagaimana langkah aplikatif merubah musibah menjadi berkah berlimpah ala Rasulullah, cara masuk ke zona pertolongan Allah, rahasia doa dan manifestasi terjadi dengan mudah, cepat dan ajaib. Saya mau tahu dong, siapa yang mau belajar nih besok nih, malam Jumat, yang kepengen belajar spiritual money magnet. Saya, Wah, alhamdulillah. Siapa nih yang mau belajar? saya mau, Pak. Wah, alhamdulillah. Keren, Pak. Ilmunya, Pak, bagus. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Kita praktekin sama-sama ya, Bapak Ibu ya. Kita praktekin Siap-siap. sama-sama. Alhamdulillah ada Ustadz Taufik Rahman. Ustadz saya juga hadir malam hari ini. Masya Allah, luar biasa. Nanti Ustadz Taufik Rahman bantu ngisi juga nih. Alhamdulillah. Pak Marsoni mau, Pak Eka mau, Pak Ahmad Nurfai, alhamdulillah siap, masya Allah. Saya berdoa banget, mudah-mudahan nanti dengan belajar ilmu spiritual money magnet, kita praktek sama-sama, insya Allah Bapak Ibu, benar-benar terjadi percepatan luar biasa, benar-benar. Karena auto cuan tuh memang ada di Al-Quran. Iya, ilmu auto cuan tuh ada Bapak Ibu. Ilmu auto cuan yang dari Allah langsung ya, marketing plan-nya ya. Kalau dari kita kan kita bikinan-bikinan kita nih, yang dari Allah tuh ada Bapak Ibu. Ya bener-bener ada. Saya berani ngomong karena saya ngalamin sendiri. Ya mengalami sendiri Bapak Ibu. Hal-hal ajaib terjadi di kehidupan kita tuh nyata Bapak Ibu. Ya kalau kalau Nabi dan Rasul itu kan namanya mukjizat, ya namanya mukjizat Bapak Ibu, hal-hal yang terjadi di luar nalar itu namanya mukjizat bagi Nabi dan Rasul. Kalau bagi para wali itu namanya karomah, hal-hal terjadi di luar nalar yang tahu-tahu di kantong ada keluar duit gitu, padahal kantongnya kosong, tahu-tahu sama Allah dikasih aja tuh, itu di luar nalar Bapak Ibu, itu bisa Bapak Ibu. Allah kalau mau mah nggak ada masalah, dia yang punya. Nah, kalau buat kita yang manusia biasa, itu namanya Maunah. ma'unah atau pertolongan dari Allah. Saya udah sering Bapak Ibu kejadian, Alhamdulillah izin Allah. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasakan nanti ya pertolongan-pertolongan Allah yang serba ajaib. Ya,
Tiba-tiba ada duit masuk ke rekening nggak tahu dari mana. Tiba-tiba utang dilunasin sama orang nggak tahu siapa yang ngelunasin, tahu-tahu udah lunas pak, kata dia udah beres ke. Begitu. Karena kita ini hidup di dunia ini bukan cuman kita Bapak Ibu. Ya, ada banyak pasukan-pasukan atau jenderal-jenderalnya Allah di alam gaib tuh banyak. Malaikat-malaikat Allah kanan kiri kita ini yang siap menolong kita tiap hari banyak. Yang siap mencabut nyawa kita kapanpun juga banyak ya. Nah, jadi kita makanya harus beriman dengan yang gaib-gaib ini. Disuruh beriman. Insya Allah Bapak Ibu ya, kita belajar nanti bareng-bareng, sharing bareng nanti di malam Jumat. Mohon doanya lancar, tidak ada kendala, dan insya Allah akan kita adakan setiap malam Jumat. Jadi 1 bulan itu 4 kali sesi selesai Bapak Ibu. 4 kali sesi selesai. Nah ini jika nanti sama teman-teman dirasakan manfaatnya, silahkan disebarluaskan juga buat prospek-prospeknya yang pengen belajar sama-sama. Karena orang itu join dari banyak pintu sekali lagi Bapak Ibu. Bisa jadi dia merasa nyaman dengan komunitas ini karena adanya belajar ilmu spiritual money magnet ini, dia merasa nyaman. Akhirnya dia join bukan karena bisnisnya, tapi karena nyaman aja sama komunitas kita. Ada yang seperti itu. Jadi pintu-pintu masuk banyak sekali Bapak Ibu. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya, kawan-kawan sekalian, sharing kita malam hari ini. Di sini sudah jam setengah 11 malam. Di Jakarta sudah jam setengah 10 ya. Bermanfaat Bapak Ibu malam hari ini? Apakah yang belum join bisa ikut Zoom meeting? Bisa Bapak, tapi cepetan join Pak ya, jangan lama-lama supaya dapat auto cuan ya, dan bisa ngajak yang lain juga bisa auto cuan. Karena kalau kita nggak join, ya kita nggak bisa cerita bahwa kita dapat bonus di sini gitu. Jadi segera Bapak Ibu, toh cuma 50.000 ya, sharing kayak malam hari ini itu aja harusnya berbayar ya, dan bayarnya mahal loh kalau di tempat lain. Ilmu kayak begini nih bisa ratusan ribu, di kita gratis Bapak Ibu. Coba 50.000 tuh udah nggak ada apa-apanya ya dengan belajar malam hari ini sebenarnya. Udah banyak, belum lagi nanti ilmu-ilmu lain kita sharing banyak banget. Banyak banget Bapak Ibu. Alhamdulillah bermanfaat ya. Nah, sekali lagi saya mohon Bapak Ibu, nanti ini saya share slide-nya khusus mitra-mitra premium akan dapat ini. Nah, minta tolong praktek ya. Itu yang penting ya. Jadi kalau nggak praktek, ya itu sama aja seperti pohon yang nggak berbuah ya. Pohon tapi nggak ada buahnya. Jadi praktek mulai malam hari ini atau mulai besok pun boleh. Catat nih, aku goalku apa ya, 3 bulan ke depan aku mau goalnya apa. Nanti dari 3 bulan pecah ke 1 bulan, setelah 1 bulan pecah lagi ke 1 minggu. Nah lalu kerjakan setiap hari Bapak Ibu. Saya saran punya goal 3 bulan 1 juta sehari Bapak Ibu. Harus cepat Bapak Ibu, jangan lama-lama, karena itu pembuktian. Karena kalau Anda lama dapatnya, orang saat ini kan banyak sekali tawaran-tawaran bisnis ya. Tawaran bisnis tuh banyak banget. Mereka nilai mana nih sponsor atau upline-ku yang bisa ku contoh, di network marketing mana nih yang jalannya mudah, selain mudah dapat cuannya gede. Orang kan mikirnya itu karena pengen menyelesaikan problem-problem keuangannya kan. Nah, ketika dia ngelihat ini kayaknya Bapak si A ini udah jalan 3 bulan nih di bisnis yang ditawarin dari kemarin-kemarin, income-nya kayaknya masih 5.000 sehari aja nih kata dia. Nah, akhirnya dia ngelihat lagi, toleh lagi MLM yang lain. Wah, di bisnis itu tuh temenku 3 bulan udah dapat mobil kata dia. Walaupun jalannya tertatih-tatih berdarah-darah, tapi dapat mobil. Wah, kayaknya aku, nah akhirnya dia mutusin kan. Nah, kita ini kan secara emplan keren banget. Satu jalur bisa dapat terus income. Selain emplan bagus, cara jalaninnya gampang. Dibantu ngiklan lagi. Coba Anda cari keliling dunia, mana ada network marketing bantuin ngiklan. Kita dibantuin iklannya, dibantuin follow up segala macam. Nah, sekarang tinggal kita pembuktiannya Bapak Ibu. Kita pengen teman-teman di 2026 ini Bismillah pasang goal, komitmen 100% jadi naga, benar-benar jadi naga, bangun momentum Bapak Ibu. Ya, selama 3 bulan tembus 1 juta sehari, tembusin rewardnya Bapak Ibu. Harus cepat jalan-jalan.
3 bulan dapat tur ke Korea, dapat tur umroh. Sudah Bapak Ibu, Anda meledak, percaya sama saya. Meledak Anda. Jaringan Anda tuh udah meledak terus tuh, dung, 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 dung. Udah tuh tiap bulan Anda dapat income gede-gede terus. Karena Anda sudah memutuskan menjadi leader yang membuktikan. Jadi pastikan segera putuskan menjadi diamond Bapak Ibu ya. Putuskan gak boleh lama, ada dananya, bismillah. Langsung jadi diamond. Jadi diamond ngiklan. Sudah itu bismillah jadi. Oke, sekian Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Terima kasih banyak atas atensinya malam ini. Mohon doanya, titip doanya selalu. Mudah-mudahan owner, ya, para leader, perusahaan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi oleh Allah, selalu ditolong oleh Allah. Ya, selalu dimudahkan oleh Allah taala untuk selalu berzikir, selalu mendapatkan ide-ide yang membuat teman-teman supaya bisa cuannya makin gede ya. Ya, intinya selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, segala yang baik-baik dari Allah, yang kurang baik dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, wabarakatuh. sukses, sukses buat NS-nya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat Terima selalu kasih ya, banyak Pak. Bunda Eli. Bu Elis, terima kasih banyak. Pak Dono, makasih. Pak Amir, sukses terus. Pak Ahmad Nurfai, sukses terus. Makasih banyak. Pak Marsoni, Pak Eka Villa, Pak Jolan, makasih banyak. Pak Aldi, Pak Bagus, makasih banyak. Pak Kamal, Bu Susi, Pak Medir, Pak Okri, makasih banyak. Pak Sugiono, Pak Tato, Pak Harya, Pak Widi, Pak Denimar, Bunda Novi, Pak Kelik, dan kawan-kawan yang nggak bisa saya sebut satu persatu ya. Terima kasih banyak Sehat sudah hadir selalu, malam ini. Pak. Mohon doanya selalu ya, titip doa ya. Sehat-sehat Ya, semuanya. izin saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.